Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Balik lagi dengan Lala Jo Film di sini. Dan pada kesempatan kali ini Lala Jo Film akan menceritakan alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang judulnya The Pursuit of Happiness. Film ini berkisah tentang kehidupan yang penuh cobaan yang dihadapi oleh Chris Gardner sebelum akhirnya ia berhasil berjuang dan menjadi seorang pialang saham sukses kaya raya di Amerika Serikat. Dan semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian ya. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang pria penuh cobaan bernama Chris. Dia adalah seorang ayah yang memiliki seorang istri dan seorang anak. Ia bekerja sebagai sales alat kesehatan yang berfungsi untuk memindai kepadatan tulang. Ya, alat yang berbentuk kotak besar ini adalah barang yang harus dijual Chris untuk menyambung hidup keluarganya. Ketika itu, Chris dan istrinya yang bernama Linda melihat peluang bisnis besar pada alat tersebut, bahwasannya di tahun itu alat tersebut merupakan sebuah penemuan yang revolusioner yang bisa menghasilkan gambar 2 kali lebih tajam dari sinar X-ray dan akan sangat menguntungkan jika mereka menjual alat tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga Chris dan istrinya memutuskan untuk menjadi distributor satu-satunya di daerah tempat mereka tinggal. Dan pada akhirnya mereka rela untuk menghabiskan semua tabungannya demi membeli banyak sekali benda tersebut untuk dijual lagi. Tapi sial nih, Chris dan istrinya itu nggak tahu kalau benda itu masih dianggap benda yang belum sangat diperlukan oleh para dokter dan rumah sakit. Sehingga langkah mereka membeli banyak benda itu, ya otomatis ngerusak keadaan ekonomi mereka. Karena Chris paling enggak harus bisa ngejual 2 mesin dalam 1 bulan untuk menghidupi keluarganya dan membayar semua tagihannya. Namun, ngejual 1 mesin dalam sebulan aja susahnya minta ampun. Chris pun sampai harus berjualan dari pintu ke pintu untuk menawarkan alat tersebut ke dokter-dokter praktek ataupun ke rumah sakit. Sebelum pergi berdagang, Chris selalu mengantarkan anak satu-satunya yang bernama Christopher ke tempat penitipan anak di Chinatown. Anaknya harus dititipkan di sana karena istrinya juga harus bekerja untuk menambal keuangan mereka yang kurang karena susahnya menjual alat kesehatan itu. Lalu Chris kembali mengalami ujian yang dimana mobil Chris kena tilang di sub Amerika karena nggak ada tempat parkir di dekat rumah sakit. Untuk menembus mobilnya paling nggak mesin dagangannya harus terjual 1 unit. Pada malam hari, ketika keluarga kecil ini sedang makan malam, Chris bertanya tentang Rubik yang ada di atas wastafel. Kata Linda, itu adalah hadiah ulang tahun untuk Christopher dari temannya. Lalu Linda bertanya, apakah Chris sudah membayar pajak? Chris bilang dia belum bisa bayar bulan ini, mungkin baru bisa bayar pajaknya bulan depan. Itu juga kalau mesinnya laku. Mendengar hal itu, Linda mengamuk terus cerita ke Chris mengenai betapa ribet dan capeknya ketika ia bekerja. Bahkan Linda harus mengambil 2 shift di tempat kerjanya supaya dapat uang lebih. Pagi hari pun tiba, ketika akan pergi berjualan, Chris melihat seseorang yang nampak memiliki kehidupan 180 derajat dengan dirinya. Orang itu mengendarai mobil sport dengan wajah semeringah. Chris heran lalu bertanya, "Hei, apa yang kau lakukan dan bagaimana kau melakukannya sehingga kau kelihatan sukses?" Orang itu menjawab bahwa ia membangun karir di bidang saham. Mendengar ucapannya, Chris pun jadi kepikiran untuk menjadi seorang pialang saham, namun belum tahu gimana caranya. Besoknya, Chris bilang ke Linda bahwa ia mau nyoba untuk membangun karir menjadi seorang pialang saham. Namun ketika Linda mendengar hal itu, bukan dukungan yang Chris dapatkan, tapi hinaan dari Linda. Karena mindset Linda yang udah mikir bahwa Chris itu sosok suami yang gagal. Chris pun mengingatkan istrinya bahwa enggak pantas berbicara kayak gitu ke suami sendiri. Linda menjelaskan bahwa kondisinya sekarang ini stres karena keuangan keluarganya. Belum lagi, minggu depan tunggakan apartemen mereka akan genap menunggak 3 bulan. Chris langsung speechless dan sedih ketika mendengarkan keluhan Linda. Sepulang berjualan, Chris melihat sebuah pengumuman lowongan kerja menjadi pekerja magang pialang saham. Dan dia langsung memutuskan untuk masuk. Namun,
Niatnya itu terhambat karena kan nggak mungkin bahwa mesin segede koper gitu masuk ke dalam. Lalu dengan cerobohnya, ia menitipkan mesin mahal itu kepada seorang pengamen. Bahkan Chris membayar $1 supaya pengamen itu menjaga barangnya. Sambil buru-buru, Chris masuk ke dalam dan bertemu dengan HRD di tempat tersebut untuk melamar kerja. Ia diberi formulir untuk ikut dalam program magang. Ketika HRD-nya menjelaskan persyaratan dan lain-lain, perhatian Chris teralihkan dengan pemandangan di luar yang memperlihatkan pengamen itu berlari membawa mesin miliknya. Chris pun tentunya panik dong. Ia langsung cabut pergi mengejar pengamen tersebut. Namun naasnya, dia telat karena pengamen itu sudah keburu masuk kereta sehingga Chris kesal dan kehilangan satu mesin harapannya. Dalam perjalanan dengan keadaan kesal, sedih, campur aduk pokoknya, Chris melihat lagi formulir untuk magang di kantor pialang saham yang setiap bulannya akan ada pembukaan untuk 20 orang. Dari 20 orang itu, hanya satu orang yang akan dipilih bekerja di sana. Chris sempat ragu karena ia hanyalah lulusan SMA. Namun karena dia yakin pada dirinya, ia mencari jalan lain dengan cara mencoba untuk memberikan lamarannya secara pribadi ke seorang pria bernama Jay Twizel untuk mempromosikan dirinya. Namun karena kantor itu sangat sibuk, Jay hanya bisa mengambil formulirnya Chris. Sambil menunggu panggilan di kantor itu, Chris tetap melanjutkan kegiatannya sebagai penjual mesin kesehatan. Ketika dia akan melakukan janji temu dengan dokter, dia melihat pengamen yang mencuri mesinnya kemarin. Otomatis langsung dikejar dan untungnya mesin itu kembali ke tangan Chris. Ketika di rumah, Chris cerita ke Linda tentang hari-hari yang telah dilaluinya. Namun lagi-lagi Linda tidak tertarik dengan cerita kesusahan Chris. Terus udah muak ngedengerinnya. Respon Linda tentunya bikin Chris semakin down. Hari-hari pun berlalu. Sudah 1 bulan semenjak Chris memasukkan formulir lamarnya di kantor pialang saham. Chris akhirnya bertemu dengan Jay untuk menanyakan perihal lamarannya. Jay gak terlalu menghiraukan Chris karena ia sedang ada urusan. Ketika ia hendak pergi menggunakan taksi, Chris pun gak kehilangan akal. Dia berkata bahwa dia punya tujuan yang sama dengan Jay, jadi dia menawarkan untuk pergi bareng. Jay pun mengiyakan. Di perjalanan, Chris mencoba untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan menceritakan pengalaman-pengalamannya. Tapi Jay sibuk dengan Rubiknya dan gak mendengarkan Chris sama sekali. Chris bilang ke Jay bahwa dirinya bisa menyelesaikan Rubik yang rumit tersebut dalam waktu yang singkat. Awalnya, Jay gak yakin karena Rubik ini terlalu rumit sehingga gak mungkin si Chris bisa nyelesain dalam waktu yang singkat. Namun, karena Chris memaksa jadi ya udah dikasihlah si Rubik tersebut ke Chris. Chris langsung muter otak dan memainkan Rubik itu untuk mendapatkan perhatian Jay. Dan akhirnya, Rubik itu berhasil terselesaikan dengan sempurna dan mendapatkan perhatian Jay. Masalah baru pun muncul setelah mendapatkan perhatian Jay. Chris dihadapkan dengan masalah baru karena ia nggak punya uang untuk bayar taksinya. Ia tentunya khawatir melihat argometer yang terus melaju. Chris tetap bersikap tenang, lalu ketika dilihat ada kesempatan, ia langsung kabur dan dikejar oleh supir taksi tersebut. Namun untungnya ia berhasil kabur. Tapi naasnya, ketika ia masuk ke dalam kereta, mesinnya ketinggalan di luar dan Chris pun harus merelakan mesin tersebut terlepas dari tangannya. Chris merasakan terpukul karena bukan hanya mesinnya yang hilang. Ia juga harus mendengarkan keluhan Linda dan berkata bahwa Linda dan Christopher akan pergi dari rumah karena enggak tahan dengan keadaan ekonomi rumah tangga mereka yang seperti ini. Chris berlari pulang ke rumahnya untuk mencegah istri dan anaknya pergi. Namun dia telat. Linda udah mengemasi barang-barangnya dan pergi bersama Christopher, anak kesayangannya. Di saat yang sama, Chris mendapatkan telepon dari Jay yang mengundangnya untuk wawancara di kantor terkait program magang. Karena itu, berkat permainan Rubiknya, Chris akhirnya mendapatkan kesempatan untuk diwawancara. Keesokan harinya, Chris melabrak Linda dan berkata kalau Christopher harus ikut dengannya. Lalu Linda menyalahkan Chris karena udah menyeret dirinya dan Christopher pada kemiskinan dan berkata kalau dia udah gak bahagia lagi. Chris yang udah gak peduli dengan ocehan Linda tetap bersikeras bilang bahwa Christopher akan bersamanya.
Kemudian ketika sore hari, Chris menjemput Christopher di tempat penitipan anak dan membawanya pulang ke rumah bersamanya. Ketika di rumah, Chris terus didatangi pemilik apartemen yang menagih uang sewa karena udah nunggak 3 bulan. Seperti biasa, Chris minta waktu, ditambah lagi keadaannya yang sekarang gak berdaya. Secara ekonomi juga ia tinggal bersama anaknya. Si pemilik ini meminta Chris untuk pindah tempat dan langsung menyuruh Chris untuk mengosongkan apartemennya besok pagi, karena akan ada tukang cat yang mau bekerja besok. Karena Chris butuh waktu lagi untuk mencari uang dan dia pun menawarkan diri untuk mengecatnya sendiri, si pemilik pun merasa iba dan setuju sehingga mengizinkan Chris tinggal untuk seminggu lagi. Keesokan harinya ketika Chris lagi cat apartemennya, tiba-tiba ada polisi datang menangkap Chris karena masalah dengan taksi yang kemarin. Saat di kantor polisi, sialnya, Chris pun terpaksa harus tinggal di sana sampai besok pagi, sampai masalah verifikasi tilangnya selesai. Chris pun pusing kepala karena memikirkan Christopher, jadwal wawancara kerja, dan pengecetan yang harus diselesaikan dengan cepat. Tapi karena itu udah aturannya, Chris pun gak bisa ngomong banyak. Dia pun melepon Linda untuk menjaga Christopher malam ini. Untungnya Linda pun setuju membantu Chris menjaga Christopher malam itu. Keesokan paginya setelah selesai diverifikasi, dia pun langsung berlari sekencang-kencangnya ke kantor pialang saham untuk ikut sesi wawancara. Dan gak sempat lagi pulang ke rumah untuk berganti pakaian, karena gak ada waktu yang tersisa di pagi itu. Dan tibalah Chris mengikuti sesi wawancara dan bertemu dengan orang-orang penting perusahaan tempat dia akan magang. Dengan kondisi pakaian seadanya dan muka yang penuh dengan noda cat. Untungnya dengan percaya diri, Chris bisa bicara dengan mantap di sesi wawancara tersebut. Bahkan dia bisa menjelaskan kenapa bisa datang ke kantor dengan pakaian seperti tukang sampah. Chris berbicara dengan jujur dan itu membuat seisi ruangan tertawa. Ketika sesi wawancara selesai, Jay pun memberikan pujian kepada Chris dan berjanji akan mengabarkan kabar baik. Namun anehnya, Chris bilang dia akan memikirkannya lagi. Mendengar hal itu, Jay jadi heran karena sebelumnya Chris mengejar-ngejarnya dan bersemangat untuk magang di kantor ini. Lalu kenapa tiba-tiba dia berubah pikiran? Ternyata kalau magang di kantor ini, Chris tidak akan digaji, bahkan nggak ada jaminan buat Chris untuk diterima di perusahaan tersebut. Karena dari 20 orang peserta magang, hanya akan ada 1 orang yang akan dipilih, dan jika nggak terpilih, Chris bahkan nggak bisa mendaftar di perusahaan broker lain selama 6 bulan. Jay menunggu Chris untuk menghubunginya nanti malam. Apakah Chris akan mengambil kesempatan ini atau enggak? Pada malam harinya, Linda pun datang mengantarkan Christopher pulang ke rumah. Dia mengabarkan kepada Chris kalau dia akan pindah ke kota lain untuk bekerja, sehingga kalau ada kejadian seperti ini, Linda nggak akan bisa membantunya lagi. Linda pun berpamitan pada Chris dan Christopher malam itu. Chris pun membuat keputusan, dia menelepon sekretaris Jay dan memberi kabar kalau dia akan ikut dalam program magang sebagai pialang saham di perusahaan itu. Karena nggak bisa membayar sewa rumah, Chris dan Christopher pun terpaksa pindah ke sebuah motel yang harganya 2 kali lebih murah dari apartemen mereka. Di sela-sela kesibukannya, Chris masih menyempatkan bermain bersama Christopher. Ketika mereka bermain basket bersama, Christopher bilang dia akan menjadi pemain basket profesional. Di sela-sela permainan, Chris menasihati Christopher, jangan pernah biarkan orang lain mengatakan padamu kau nggak bisa melakukan apapun. Kalau punya impian, gampailah. Setelah itu, Chris mengajak Christopher ikut menjual mesinnya dan di hari itu, Chris berhasil menjual 1 unit mesin. Hasil penjualannya bisa mencukupi kebutuhannya dan Christopher selama 1 bulan. Akhirnya, hari magang Chris di kantor broker pun dimulai. Dia mulai belajar banyak dasar-dasar menjadi pialang saham di sana. Ketika waktu istirahat, Chris pun keluar. Di sana, dia melihat orang gila di stasiun membawa mesin jualannya yang waktu itu nggak bisa masuk di kereta. Ketika dia lari dari supir taksi, Chris pun mengejar orang gila itu. Namun sayang, dia tertabrak mobil ketika menyeberang jalan yang membuat dia kehilangan sepatunya. Waktu istirahat tadi pun menjadi kemalangan buat Chris, dan dia pun kembali ke kantor tanpa menggunakan sepatu di sebelah kakinya. Singkat cerita,
Chris pun mulai terbiasa dengan kerjaan magangnya. Setiap hari, Chris harus mencari klien potensial untuk diprospek setiap hari sehingga ia bisa mencapai target. Ia berlomba-lomba dengan para peserta magang yang lain. Mereka harus mencari prospek sebanyak-banyaknya selama 6 bulan untuk merebut jatah satu karyawan yang akan diterima pada akhir program magang. Karena Chris enggak bisa kerja sampai malam, layaknya peserta lain, dia pun selalu berusaha fokus dalam menghubungi setiap daftar nama. Dia nggak pernah menaruh gagang telepon, bahkan dia nggak pernah banyak minum supaya waktunya nggak habis di toilet. Dengan begitu, dia bisa menghemat waktu 8 menit sehari. Walau cuma 8 menit, itu sangat berharga sekali buat pekerja pialang saham seperti Chris. Usahanya nggak sia-sia. Akhirnya di hari itu, ketika itu dia mendapatkan janji ketemu dengan calon klien potensial dan dikasih waktu 20 menit untuk datang ke kantor kliennya. Chris menyanggupi. Namun ketika dia hendak pergi, supervisor magangnya malah menyuruh Chris untuk memindahkan mobilnya. Mau gak mau, Chris pun menuruti permintaan tersebut. Karena hal itu, Chris jadi telat datang menemui kliennya. Namun Chris gak menyerah. Dia tahu kalau kliennya akan menonton pertandingan football. Jadi dia ke rumahnya. Sampainya ia di rumah kliennya, Chris langsung meminta maaf karena gak bisa menempati janjinya. Kemudian pamit dengan modus mau nonton pertandingan football, padahal enggak. Karena mendengar Chris mau menonton football dan melihat Chris membawa anaknya, kliennya pun mengajaknya untuk ikut menonton football bareng. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Chris pun memanfaatkan keadaan dan untuk menawarkan produk keuangan dari perusahaan tempat dia magang. Namun karena belum lama mengenal Chris, kliennya belum mau menerima tawaran itu. Namun hikmahnya, karena Chris berada di lingkaran orang-orang kaya, dia pun jadi mendapatkan tambahan daftar nama untuk dia prospek. Kehidupan Chris pun berjalan normal seperti biasa. Ia dan anaknya tinggal di hotel dan masih magang di perusahaan broker. Demi menyambung hidupnya karena ia tidak menerima gaji sama sekali. Semua mesin kesehatannya berhasil dia jual semuanya, sehingga Chris pun jadi punya cukup uang untuk bertahan. Sampai suatu hari, dia mendapatkan surat dari perpajakan karena Chris enggak bayar pajak. Mereka mengecek rekening bank yang Chris punya dan mengambil semua uang yang ada di sana untuk membayar pajak. Seketika Chris pun bangkrut, gak punya apa-apa kecuali sedikit uang di dompetnya. Dia pun jadi galau menjalani hari ketika menemani Christopher bermain di taman. Lalu ia melihat orang gila yang memungut mesin kesehatannya ketika di stasiun. Chris pun lalu berlari mengejar orang gila itu dan mendapatkan mesinnya kembali. Dia pun lalu bergegas mencoba menjual mesin itu kemana-mana untuk mendapatkan uang. Ketika mendapatkan calon pembeli yang tertarik dengan mesinnya, hal sial menimpa Chris karena mesinnya rusak dan gak mau menyala. Ibarat cobaan belum kering. Belum habis sampai di situ, ketika mereka pulang ke motel, mereka menemukan barang-barang mereka diletakkan di luar sebagai tanda bahwa mereka sudah diusir dari motel tersebut. Ayah dan anak pun terpaksa menggelandang di stasiun, gak tahu mau ngapain, mau kemana, dan hanya diam sampai stasiun sepi. Ketika sudah sepi, Chris dapat akal. Dia mengajak anaknya bermain dengan menghayal. Jadi, mesin yang dia bawa adalah mesin waktu. Mereka menjelajah ke zaman dinosaurus dan menjadi manusia gua. Chris dapat ide seolah-olah mereka sedang dikejar oleh T-Rex dan harus mencari gua untuk tempat perlindungan. Dengan polosnya, si anak mengikuti imajinasi sang ayah. Hingga pada akhirnya, mereka masuk ke dalam toilet umum yang dibungkus dengan kata gua, tempat perlindungan, dan mereka pun bermalam di sana dengan beralaskan tisu toilet. Chris tentunya sadar bahwa mereka nggak bisa tidur di toilet terus. Chris pun mencoba mencari tempat penampungan. Dia memohon untuk bisa menginap di sebuah tempat seperti panti sosial gitu. Namun si pengelola nggak bisa mengizinkan karena di situ cuma menerima perempuan dan anak kecil saja. Chris nggak bisa tidur di situ, namun Christopher bisa. Namun karena mereka harus selalu bersama, Chris pun menolak. Jadi wanita ini merekomendasikan sebuah tempat lain yang biasa dipakai oleh para homeless untuk menginap. Namun di tempat itu mereka harus mengantri untuk mendapatkan tempat, dan untungnya Chris dan Christopher tepat waktu dan mendapatkan jatah untuk menginap pada malam itu. Di waktu istirahatnya, Chris masih memanfaatkan waktu sebaik mungkin ketika Christopher bisa beristirahat. Dia berusaha memperbaiki mesin itu supaya bisa dijual lagi. Dia juga belajar dengan keras demi menjadi yang terbaik di tempat magangnya. Di masa yang sulit itu,
Chris sudah terbiasa tidur cuman beberapa jam sehari. Dia juga punya rutinitas yang baru masuk sepagi mungkin dan berusaha mengerjakan pekerjaannya dengan cepat. Karena jam 5, dia harus mengantri untuk mendapatkan tempat tidur demi Christopher. Bahkan, dia sering pergi ikut ke gereja supaya bisa mendapatkan makanan gratis sekalian berdoa. Hari ujian di tempat magang pun tiba. Chris yakin udah mengerjakan semua soalnya dengan benar. Setelah selesai, Chris bertemu dengan atasannya dan ia meminjam uang $5 kepada Chris untuk naik taksi karena dompetnya ketinggalan. Dengan uang yang cuma tersisa beberapa lembar itu, Chris pun terpaksa meminjamkannya pada atasannya. Pernah juga pada suatu malam, Chris dan Christopher pernah enggak mendapatkan kamar karena telat mengantri. Jadi yang mereka lakukan adalah menghabiskan malam di kereta dan tidur di sana. Bahkan untuk menyambung hidupnya, Chris juga pernah mendonorkan darahnya untuk sejumlah uang dan juga membeli suku cadang untuk mesin kesehatannya yang rusak. Dan pada malam itu, ketika Christopher tidur, seperti biasa, Chris bekerja membetulkan mesinnya dengan suku cadang yang ia beli. Dan akhirnya mesin tersebut bisa kembali berfungsi. Chris pun terlihat sangat senang. Keesokan harinya pun, Chris berhasil menjual mesinnya dan mendapatkan uang yang bisa ia gunakan untuk 1 bulan. Mereka pun pada malam itu menginap di motel lagi karena ingin merasakan kenyamanan. Hari terakhir di kantor pun tiba. Saat penentuan di sela-sela kesibukannya menelpon, Chris dipanggil ke kantor pimpinan. Di dalam situ, seluruh atasannya mengucapkan selamat kepada Chris karena dia diterima sebagai broker tetap di perusahaan itu dan besok akan jadi hari pertamanya bekerja. Chris pun terharu karena segala macam usaha yang telah dilakukan akhirnya terbayarkan. Chris langsung pulang untuk bertemu Christopher dan memeluk anaknya. Ia mengingat semua yang dia dan Christopher alami dari berpisah dengan Linda, diusir dari apartemen, tidur di toilet, dan semua cobaan hidup telah dilalui selama ini sehingga pada hari itu terbayarkan sudah. Setelah merintis karir di perusahaan itu, Chris mendirikan sendiri perusahaan pialang sahamnya di tahun 1987 tahun 2006. Chris Gardner menjual sebagian kecil saham dari perusahaannya dengan nilai jutaan dolar. Saat ini, Chris Gardner dikenal sebagai salah satu miliuner dan motivator sukses di Amerika dan berhasil membesarkan Christopher dengan kerja kerasnya. Menyadari susahnya menjadi gelandangan, Chris yang udah jadi kaya raya itu membangun sebuah bangunan untuk menampung para gelandangan untuk mencapai sukses. Nah, itulah tadi alur cerita dari film The Pursuit of Happiness. Dan pesan-pesan positif yang bisa kita petik dari film ini adalah jangan pernah buat alasan atas kegagalan kita, apalagi menyalahkan situasi dan orang lain. Ambil tanggung jawab pribadi dan berusahalah untuk mengatasi kesulitan yang ada dengan tindakan nyata untuk mengubahnya. Seperti kata Chris pada Christopher, kau harus jaga impianmu dari orang-orang yang gak bisa melakukan apapun untuk diri mereka sendiri. Akan berkata, kau gak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku sampai selesai. Saya izin undur diri, tetap semangat dan jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.